Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di perkuliahan ini kita akan melanjutkan pembahasan atau diskusi kita mengenai fungsi ya. Jadi apa itu fungsi? Mari kita coba lihat ya. Mungkin kalian juga pernah belajar ini ya di SMA. Nah, jadi fungsi itu misalnya kita punya suatu jadi ada beberapa istilah gitu. Ada istilah yang secara informal definition ya istilahnya disebutnya, misalnya kita katakanlah misalnya kita punya A dan B yang keduanya adalah himpunan gitu ya. Jadi himpunan atau kelompok. Jadi misalnya kita ingin tiba-tiba mengelompokkan form A into B, kita ingin membuat A itu kita pindahkan menjadi kelompok daripada B gitu ya. Maka kita bisa tulis notasinya menjadi F A menuju B gitu. Ini adalah sebuah aturan ya yang menjelaskan bahwa semua elemen yang ada pada himpunan A exactly sudah pasti menjadi satu elemen dari B. Nah, itu ketika ditulis F A gitu ya, jadi menuju B gitu. Artinya A adalah anggota himpunan B misalnya. Nah, secara notation or terminology, F itu adalah function, fungsi. Maka for each X belonging to the domain of F, jadi semua X yang menjadi kepunyaan daripada F, maka ditulisnya misalnya Fx, fungsi X dari F gitu ya, to the corresponding elements in the domain of F. Nah, assigns F seperti Fx. Nah, ini is called to image of X under F. Artinya X itu adalah sesuatu yang ada di bawah F atau kelompok daripada F. Nah, misalnya F adalah fungsi dari bilangan real. R ini adalah bilangan real ya, di mana Fx adalah X kuadrat plus 2. Nah, jadi nanti yang bisa jadi nilai X adalah X yang bilangannya real. Nah, itu adalah contoh kita membaca bagaimana pola fungsi. Sekarang kita perhatikan. Misalnya nih, jadi Y sama dengan X kuadrat plus 2 to represent this function, fungsi ini gitu ya. Dan for each input X, ya, the function gives exactly one input with it if X are 3, kemudian Y sama dengan 11. Jadi misalnya Y kan sama dengan X kuadrat plus 2. Kalau kita substitute nilai X-nya adalah 3, maka jadinya kan 3 kuadrat plus 2, so sama dengan 11. Gitu juga kalau misalnya kita substitute X kuadrat plus 2 dengan X-nya adalah 6, maka jadinya 6 kuadrat plus 2 sama dengan 38. Dan yang lain-lain juga seperti itu. Pokoknya asal itu bilangan real hasilnya, penjumlahan dari Y adalah bilangan real, maka selama itu pula fungsi ini bisa kita katakan fungsi yang sesuai atau fungsi yang bisa diterima. Nah, itu ya. Nah, contoh nih, misalnya kita punya Gx ya, misalnya Gx fungsinya adalah persamaannya Gx sama dengan X kuadrat min 3X plus 7. Jadi tidak semerta-merta harus F ya di sini. Jadi boleh G, boleh H, apa saja boleh. Ya, artinya kita sedang membaca pola fungsi. Jadi fungsi daripada G adalah fungsi X daripada G gitu ya, Gx gitu. Nah, misalnya diganti tiba-tiba jadinya G10. Maknanya apa? 10 ini adalah pengganti dari X. Ya, jadi karena kan tadi G adalah X. Ketika dibuat G dalam kurung 10, berarti 10 ini menggantikan X. Nah, berarti nilai X-nya adalah 10. Makanya kita substitusikan nilai 10 ini ke dalam persamaan. Jadi X kuadrat minus 3X plus 7, jadinya 10 kuadrat, kemudian dikurang 3, ya, times to 10 and plus 7. Maka hasilnya adalah 77. Gitu juga kalau misalnya tiba-tiba G jadi A plus 1. Berarti X-nya adalah A plus 1. Nah, maka kita gantikan semua variabel X dengan A plus 1. Nah, jadinya karena di sini X kuadrat, maka A plus 1 dikuadratkan. Dikurang dengan 3, karena di sini ada X, maka X-nya diganti dengan A plus 1. Ditambah dengan 7. Tinggal kita selesaikan satu-satu. Jadi A plus 1 kuadrat, sifat kuadrat ya, dikalikan, dapatnya nanti A kuadrat plus 2A plus 1. Silahkan dikalikan, kuadratnya jadinya A plus 1 dikali A plus 1 gitu ya. Dikurangin dengan ini dikali ke dalam. 3A, 3 dikali 1. Ya, kemudian plus 7, dapat hasilnya segini. Nanti kenapa hasilnya kayak gini?
Yang ada variabel A digabungin ya. Nah, yang nggak ada tinggal 1 min 3 plus 7 hasilnya 5. Gitu juga kalau misalnya R kuadrat. Jadi R kuadrat menggantikan X semuanya. Jadi kalau di sini ada X kuadrat, maka jadinya R kuadrat kuadrat gitu ya. Maka jadi R pangkat 4. Nah, dan seterusnya. Paham ya? Ini hanya substitusi biasa. Ya, jadi kalian pasti sudah bisa ya. Kalau belum bisa di pause videonya, silakan dicoba sendiri supaya membiasakan diri ya. Kalau belum bisa juga diulang-ulang di bagian ini. Oke, next. Nah, misalnya untuk yang GX plus 7, H plus X plus H, sama juga. Jadi ini semua menggantikan posisi X. Walaupun di sini ada X, tiba-tiba kok ada plus H, ya udah, berarti X-nya dipluskan H semua. Jadi namanya X di sini jadinya X plus H kuadrat, dikurangin dengan yang ada X, diganti semua dengan X plus H. Gitu juga dengan yang di bawah. Nah, di bawah ini apa tadi? GX plus H dikurang GX min H. Nah, ini gimana? Nah, GX ini apa? Ini kan. Makanya di sini agak beda. GX plus H, benar, kita selesaikan dulu. Berarti GX plus H berarti ini X plus H-nya kita pakai yang di atas ini. Ini kan GX plus H ya. Nilai ini ya. Masukin dulu kemari ya. X kuadrat, X plus H kuadrat dikurang 3X plus H tambah 7. Selesaikan. Baru kita kurang dengan GX. GX-nya kan nilainya X kuadrat min 3X plus 7. Jadi nggak berubah. Karena GX dibagi dengan H. Nanti yang ada variabel H bagi semua dengan H. Yang nggak ada ya udah biarin aja. Nah, jadi seperti itu ya proses penyelesaian untuk persamaan fungsi. Next, nah sekarang kita tinggal coba ya, misalnya seperti ini. Alright, jadi fx ya, berarti fx-nya adalah x min 5 per x kuadrat plus 4. Kalau ada f fungsinya f adalah 2, maka semua x diganti dengan 2. Jadi simple sih, tinggal masukin aja kemari. Maka kalau untuk f2 sama dengan x min 5 x kuadrat plus 4. Berarti 2 dikurang 5 dibagi dengan 2 kuadrat ditambah 4. Maka hasilnya adalah minus 3 dibagi dengan 8. Itu untuk yang A. Sisanya kan bisa kerjain sendiri ya. Oh iya, untuk yang terakhir gimana nih? FA plus F1. Nah, ini maknanya gimana? Kok ada dua seperti ini gimana? Kalau dua fungsi dijumlahkan memang. Jadi FA dulu nih, berarti nanti semua X diganti sama A, kemudian baru ditambahkan dengan F1. Semua X diganti dengan 1. Paham ya? Oke. Berikutnya, untuk yang di bawah misalnya ada Fx, X plus 1 tambah dengan dan Gx akar X min 1. Volume the following. Ini kan dijumlahkan, berarti F1 berarti X-nya diganti sama 1. G1 berarti X-nya diganti sama 1. Ini penjumlahan fungsi. Yang bawah juga sama ya, X-nya diganti sama 3. Kalau yang ini juga, ini dikalikan. Ini pengali, ini juga dikali ya. Ini juga dijumlahkan. Nah ini, silakan diselesaikan aja. Bisa pasti kalian ya. Nanti kalau nggak bisa kita diskusikan. Nah, ini adalah fx sama dengan x kuadrat min 3x plus 4. Find and simplify the following. Oke, yang pertama adalah fa plus b. Berarti semua x diganti a plus b. Bisa pasti. Kalau yang b, f-nya, x-nya diganti sama 1 plus h, kemudian dikurangkan sama f1 per h. Ini simple sih, untuk yang B coba kita kerjain ya. Misal sama-sama, jadi nanti udah kita kerjain, nggak usah kalian jadiin tugas lagi. Jadi F1 plus H dulu kita selesaikan. Berarti gini kan, F1 plus H dikurangin dengan F1 dibagi dengan H. Berarti di sini X kuadrat ya, berarti 1 plus H kuadrat dikurang dengan 3 kali 1 plus H ditambah dengan 4. Paham ya? Baru dikurang dengan, kan F1, semua X kita ganti sama 1. Jadinya 1 kuadrat. Gitu. Ini dibuat kurungin biar bedain fungsinya. Dikurang dengan 3 kali 1 ditambah 4. Kan gitu. Dibagi sama H. Udah, sampai sini. Kita ganti pen bentar ya, warna merah agak ganggu ini. Jadi 1H kuadrat. Ya udah kita selesaiin dulu nih. Untuk ini kan berarti 1 plus H dikali dengan 1 plus H itu sama dengan 1 kali 1, 1 ya, ditambah dengan H
1 kali H kali 1, H plus H kali H kuadrat ya. Berarti jadinya 1 plus 2H plus H kuadrat. Berarti 1 plus 2H plus H kuadrat. 3 kali 1 tetap ya, min 3. 3 kali H min 3H, karena ini min 3. Plus 4 ya. Baru yang sini kurung ini diselesaikan dulu. 1 dikurangin 3 ditambah 4. Berarti minus 2 tambah 4 berapa? 2 ya. Maka ini ada kurang ya, jadinya dikurang dengan 2. So we got, divided into H dulu ya, sama H dulu ya. Makanya jadinya yang angkanya ada tanpa ada variabel H diberesin dulu. 1 plus 4 dikurangin 2, berarti plus 5 kurang 2, how much? Plus 3, oke berarti 3 ya. 3 plus 2H, kemudian 2H sama 3H, jadi min H ya, sorry. Ini beresin dulu, min H. Kemudian, ini tadi ada yang kurang nih. Kita beresin dulu yang nggak ada variabel H-nya. Jadi ini yang tanpa variabel H ternyata ada satu lagi. Ini min 3. 1 min 3 kan min 2 ya. Min 2 plus 4 plus 2 kurang 2 0 habis ya. Jadi nggak ada lagi 0. Maka tinggallah apa tuh 2H kuadrat ya. Jadinya 2H dikurang H kan jadinya min H tadi. Berarti min H plus H kuadrat per H. Ya udah, min H per H berapa? Semua dibagi H kan. Jadi min H per H ditambah dengan H kuadrat plus H. Jadi per H. Jadi kalau ada penjumlahan dibagi sesuatu, maka dia masing-masingnya itu penyebutnya yang bawah. Jadi min H per H itu adalah min 1, H kuadrat dibagi H adalah H, karena di sini plus jadinya plus H. Ya kan? 2 kurang 1 kan H. Jadi hasil akhirnya adalah min 1 plus H untuk yang B. Udah dapat ya hasilnya. Untuk yang A dan C silahkan kalian cari sendiri ya. Nah ini adalah graph of function, grafik suatu fungsi. Jadi grafik fungsi itu tergantung dari persamaan fungsinya. Bagaimana persamaannya, begitulah bentuknya gitu ya. Jadi kalau seandainya ada fungsi, dia itu adalah fungsinya sama dengan 0, biasanya tak hingga ya. Jadi dia fungsi tak hingga itu nanti dia lurus terus seperti ini ya. Ini biasanya tuh fungsi yang sama dengan 0 gitu. Nah, kan di sini dibilangnya 0, C ya. Lurus gitu. Nah, kalau misalnya kayak gini, ada juga fungsi linear. Jadi kalau tadi kan fungsinya itu fungsi nggak tahu kemana ujungnya, jadi sama dengan 0 gitu. Karena nggak ada nilai yang real ya. Maksudnya nilainya itu 0 memang. Jadi makanya itu lurus gitu. Makanya selalu titiknya adalah jadi seperti ini lurus aja. Jadi cuman C-nya yang bisa kita tahu ya. Misalnya fx sama dengan C. Berarti x-nya nggak ada gitu. Maksudnya y-nya sama dengan 0. Jadi memang semuanya di titik. The graph is horizontal line whose y-intercept. Jadi intercept y-nya adalah 0 gitu. Makanya dia lurus kayak gini ya. Kemudian kalau yang linear function itu adalah persamaan untuk AX plus B. Beda ya, tadi kan efeknya plus C. Jadi kan nggak ada variabel X-nya kan dalam persamaannya, cuman ada konstanta aja. Jadi misalnya kayak fx gitu ya, sama dengan 1 misalnya, udah, jadi lurus aja gitu. Nah tapi kalau kayak gini, AX plus B itu adalah where A and B constant are not zero. Jadi A dan B where A and B is konstanta maksudnya, tapi A itu nggak boleh 0. Karena kalau misalnya A-nya 0, otomatis X-nya sudah nggak ada. Jadinya nanti apa? Kalau A-nya 0, jadinya Fx sama dengan B lagi. Which is B is konstanta, konstan. Nanti jadinya kayak gini lagi persamaannya. Jadi yang tadi itu, yang di sini berarti A-nya sama dengan 0. Makanya ketika A sama dengan 0, otomatis fungsi jadi kayak gini, nggak ada X-nya. Maka di sini dikatakan nggak boleh A itu 0 gitu ya. So A is nggak unequal ya, nggak equal sama 0 gitu. Kemudian the domain of every linear function is real. Jadi harus bilangan real. And the range is also real, harus bilangan real. Note that A is assumed to be non-zero. A itu nggak boleh 0. And the graph is aligned with the slope A and y-intercept is 0 point B. Jadi di sini slope-nya adalah A,
Kenapa? Masih ingat ya persamaan yang kita pelajari pada minggu sebelumnya? Y kan sama dengan mx plus c. Jadi M ini kan sama aja kayak A kedudukannya, karena di sebelah variabel X. Jadi M sama dengan A, makanya dibilang dia slope. Makanya M ini kan gradien. Gradien atau kemiringan, atau disebutnya juga dengan slope. And Y is intercept. Y-nya adalah intercept, yaitu 0 point B. Gitu ya. Nanti kita perhatikan kayak gimana. Jadi persamaannya kayak gini ya. Kemudian, ini kita pernah bahas di minggu sebelumnya, quadratic function, kalau x kuadrat plus bc and plus c, beda ya. Kalau fungsi itu 3 bentuk grafiknya. Kalau konstan, fungsi konstan, ini yang pertama, bentuknya lurus, kan konstan, nggak ada perubahan gitu ya. Tapi kalau misalnya linear, dia itu ada batasannya, ya bentuknya seperti ini, miring, dia punya kemiringan. Tapi kalau misalnya kita punya fungsi kuadrat, dia pasti bentuknya itu parabola. Jadi ingat ya, we have 3 function graphs. Jadi ada 3 fungsi, ada 3 grafik fungsi. Ada yang konstan, bentuknya itu lurus. Kemudian ada yang linear, itu bentuknya seperti ini dan punya kemiringan or slope. And the third is quadratic function. Fungsi kuadrat itu adalah fungsi yang bentuknya parabola. Tergantung parabolanya terbuka ke atas seperti ini, ya, atau terbukanya ke bawah, ya. Tergantung dari nilai A-nya ternyata. Jadi kalau misalnya A-nya itu sama dengan lebih besar daripada 0, maka terbukanya ke bawah. Sorry, terbukanya ke atas. Tapi kalau A-nya lebih kecil daripada 0, terbukanya ke atas. Nah, itu tergantung dari nilai nilai diskriminannya nanti ya, diskriminan yang B kuadrat dikurang 4AC itu. Apakah lebih dari 0 atau kurang dari 0. Itu mempengaruhi bentukan parabolanya. Cuma yang perlu kalian ingat, kalau kalian ketemu parabola, itu pasti fungsi kuadrat. Kalau ketemunya linear aja, tergantung kalau dia punya kemiringan, berarti linear function. Tapi kalau nggak ada kemiringan, lurus aja, itu berarti constant function. Berikutnya adalah polinomial, yang keempat. Nah, kalau polinomial itu bentukannya itu kayak gini. Dia tuh namanya juga polinomial ya, berarti dia nanti persamaannya itu banyak. Jadi maksudnya suku banyak. Nah, kalau persamaan kuadrat ya berarti cuma AX kuadrat aja, cuma sampai pangkat 2. Tapi kalau polinomial itu suku banyak, bisa jadi misalnya nanti ada AX pangkat 3, kemudian ditambah dengan ditambahin dengan a n-1 x pangkat 2 ditambah dengan bla bla bla, baru hasilnya tuh sampai ujung ya. Jadi pangkatnya bisa 3, bisa juga pangkatnya jadi 4 atau pangkatnya 5. Bisa banyak gitu. Itu untuk polinomial. Jadi ingat ya, polinomial ini bisa juga nanti dijadiin suatu function atau constant or linear or quadratic. Kalau tergantung n-nya ya. Kalau n-nya sama dengan 0, berarti kan otomatis pangkat 0 kan jadi 1 semua ya. Konstan. Tapi kalau n-nya sama dengan 1, linear. Tapi kalau n sama dengan 2, kuadrat. Tapi polinomial tuh bisa banyak, bisa sampai 4, bisa sampai 5 ya. But kita nggak fokus di polinomial. So, kita hanya fokus di 3 fungsi aja ya. Nah, next. Ini adalah komposisi fungsi. Maksudnya gimana? Katakanlah misalnya kita punya f dan g, let f and g be functions such that the codomain f is a subset of a domain g. Oh, oke. Jadi misalnya kita punya fungsi f dan g, kemudian fungsi g itu adalah bagian dari fungsi f. Oh no. F is a subset. Katanya f itu adalah bagian dari domain g. Domain itu berarti kan kayak unsur utamanya kan. Jadi G itu punya kelompok G gitu, tapi di dalam G ini ada F, maksudnya gitu. Jadi ini fungsi G, tapi dalam G ada F. Nah, berarti maka disebutnya F is a subset of a domain G. Nah, gitu ya. Maka bisa ditulis kayak gini, G bagian daripada F. Maka nanti jadinya kalau kayak gini ya, bentuknya kan kayak gini kan, G ada kayak bulat gitu ya. F, maka G bagian dari F bisa ditulis jadi gini, G dikeluarkan, F-nya jadi fungsi, jadi fx gitu. Nanti semua fungsi G itu diganti dengan semua fungsi G diganti dengan nilai dari fungsi F. Gimana ya mudahnya biar langsung mudah tuh lihat contoh kali ya. Misalnya ini ada fungsi fx sin x, fungsi gx adalah x kuadrat. Jadi kalau kita tulis G bagian dari F, maka kan jadinya G dalam kurung fx gitu kan.
Tadi apa G? X kuadrat. Nah, berarti kan fx-nya apa? Fx-nya adalah sin X ya. Berarti G, fx-nya terganti dulu sama sin X. G sin X. Karena G itu adalah X kuadrat, maka jadinya sin X kuadrat. Paham ya? Jadi semua nilai Gx itu diganti sama X-nya itu diganti sama nilai dari fx. Maka jadinya, oh ya, sin X kuadrat itu sama dengan sin kuadrat X ya. Ini sifat trigonometri, tapi nggak perlu dihafal. Ini kan contoh aja. Nanti kita belajar khusus buat trigonometri ya. Nah, ini contoh lain. Misalnya kita punya fx adalah x kuadrat, dan gx adalah 2x plus 1. Nah, coba temuin FOG dan GOF. Jadi kita bacalah U aja ya, biar mudah. Kalau FOG berarti kan FGX gitu. Tadi kan F-nya adalah x kuadrat. Berarti karena GX-nya adalah 2x plus 1, maka jadi 2x plus 1 dikuadratkan langsung. Paham ya? Maka hasilnya adalah 4x kuadrat plus 4x plus 1. Kebaliknya, kalau GOF berarti kan G fungsinya fx. Karena G adalah 2x plus 1, jadi X-nya aja diganti sama fx. Jadinya makanya, kan asal dari sini, 2x plus 1. Karena X-nya mau diganti, kan ini fungsi G. X-nya diganti sama F. F-nya adalah X kuadrat, makanya 2X kuadrat tambah 1. Itu untuk fungsi GOF X-nya. Bisa dipahami? Nggak bisa diulang-ulang ya di bagian ini. Coba kita lihat contoh nih. Misalnya adalah Fx, Gx sekian. Kita diminta untuk menyelesaikan FOG. Kita coba selesaiin yang A dan O, yang C sama yang A deh ya, A dan C ya, saya akan kerjain. Jadi kalau yang A, itu kan dimintanya FOG 1. Satunya anggaplah fungsi daripada nilai X-nya nanti ya, diganti sama 1. Jadi kan sebenarnya gini kan, kita buat sama aja kayak F, gitu kan, G1, gitu kan. Nah, jadi F itu apa fungsinya? X kuadrat plus 1. Jadi X kuadrat plus 1. Karena diganti sama G1, maka jadinya X-nya diganti aja. X-nya diganti sama X plus 1 ya. X plus 1 kuadrat tambah 1. Karena di sini G-nya adalah 1, maka jadinya apa? X plus 1 dikali sama X plus 1 ditambah sama 1 ya. Maka jadinya X kuadrat plus 2X plus 1 plus 1. Ini kan selesaiin dulu yang persamaan kuadratnya ya. Nah, kemudian jadinya X kuadrat plus 2X plus 2. Ini hasilnya. Itu yang A. Untuk yang C gimana? X aja kan? Udah selesaiin lah. Berarti kan FOG. Tapi di sini adalah X. Maka jadinya FGX gini ya. Nah, so, F-nya apa tadi? X kuadrat plus 1. Jadi X kuadrat plus 1. GX. Diganti X-nya sama GX. GX-nya apa? X plus 1. Jadinya X plus 1 kuadrat gitu ya. Oke. Kita sepertinya ada kekeliruan di yang sebelumnya. Coba. Kan tadi G1 ya. Jadi X-nya diganti sama 1 aja. Ini ada kekeliruan ini. Yang kita kerjain sebelah kiri ini sebenarnya yang C gitu. Jadi ini wait. Nanti yang C kita selesaikan lagi setelah ini. Coba kita ada kekeliruan ini. Sampai sini udah paham tadi X plus 1 kuadrat ya, karena kita ganti sama X plus 1 untuk X-nya. Jadi karena di sini G-nya 1, ya langsung aja X-nya ganti sama 1. Jadinya 1 plus 1 kuadrat plus 1. Jadinya kan 2 kuadrat ya. 2 kuadrat plus 1 adalah 5. Udah selesai nih. Nah yang ini baru X kuadrat plus 1 tambah 1 gitu. Ini adalah X plus 1 dikali X plus 1 baru tambah 1. Maka hasilnya adalah X kuadrat plus 2X plus 1 plus 1. Maka jadinya X kuadrat plus 2X plus 2 ya. Nah itu. Ini kan tadi X-nya 1 ya. Jadinya diganti sama 1 gitu hasilnya. Setelah dibuat persamaannya. Bisa ya. Nanti yang E, B, D, F bisa selesaikan ya. Lihat ya beda-beda nih GOF. Jadi kebalik. G-nya yang dijadiin fungsi F nanti. Kemudian ada inverse. Inverse itu kebalikan ya, inversi ya.
Inversi berarti kan kayak pembalik, fungsi balik. Katakanlah misalnya untuk menyelesaikan fungsi inverse, itu penyelesaian balik dari fungsi biasa. Jadi fungsi yang sebelumnya kita balik ya. Sebutnya inverse. Step 1 adalah put Y as fx. Jadi kita anggap fx itu sebagai Y. Kemudian step 2, solve x in term of Y. Jadi ganti x dengan term dari Y. And the result is will be the form x as an expression in Y. Jadi nanti x-nya jadi ekspresi Y. Step 3-nya, jadi gini, kayak lebih mudah kalau kita lihat contoh deh ya. Coba-coba. Misalnya gini, ada fx 2x pangkat 3 plus 1. Disuruh temuin inverse-nya, berarti fungsi baliknya ya. Step-nya kayak tadi ya, jadi anggaplah fungsi x sebagai y di tahap pertama. Jadi kita buat, jadinya kan ini jadi fx sama dengan y 2x pangkat 3 plus 1. Kemudian jadi biarkan x itu ada di posisi sendiri. Ini nanti fungsinya itu balik. Jadi awalnya fungsinya adalah y, kemudian dia berubah jadi fungsi x gitu. Makanya di sini dibuat supaya x-nya itu bisa di posisi yang sendiri gitu. Makanya satunya dibawa ke kiri. Jadinya y minus 1 ya, sama dengan 2x pangkat 3 gitu ya. Makanya nanti y biar x-nya sendiri, maka 2-nya dibawa ke kiri juga, dibagi. Maka y min 1 bagi 2 sama dengan x pangkat 3. Kemudian karena x pangkat 3, masih ingat ya, kalau pangkat itu kan sama aja kayak akar. Jadi kalau pangkat 2 sama dengan akar x. Jadi akar 2 dari x sebenarnya. Tapi kalau pangkat 3 berarti akar 3 dari x. Karena di sini x pangkat 3 adalah y min 1 plus 2, maka x-nya adalah akar pangkat 3. Kita mau nyari x-nya ya biar nggak pangkat 3 lagi. Akar pangkat 3 dari y min 1 plus 2. Itu adalah x-nya. Udah dapat nih. Persamaan yang tadinya adalah fungsi y, sekarang jadi fungsi x. Berarti sudah menjadi inverse atau kebalikannya. Maka kalau ditulis, bentuknya kayak gini. Jadi f-1 itu maksudnya f inverse, ya, dari inverse dari f. Maka inverse dari f dalam kurung y sama dengan ini. Akar dari pangkat 3 dari y min 1 sama dengan 2. Ini dibalikin lagi ya menjadi fungsi inverse. Biar x ini ditulis sebagai fungsi inverse. Ini dia. Ini cuma cara nulis. Tapi paham ya gimana cara membuat fungsi inverse. Jadi balikin aja gitu. Atau biar paham buat latihan kita cocok buat latihan dulu ya. Kerjain latihan. Misalnya kayak gini. Kita pilih yang mana nih misalnya maunya. Misalnya yang mana, yang 5 boleh? Whatever. Atau yang D yang susah mungkin ya, boleh. Coba-coba. Jadi yang D, jadi fx sama dengan akar pangkat 3 dari 2x pangkat 3 min 1. Kita misalin fx jadi y. Jadi y sama dengan akar pangkat 3 dari 2x plus 3 min 1. Gitu ya. Berarti biar x-nya sendiri gimana? Kita harus buka akarnya. Nah, itu caranya harus buka akarnya dulu. Nah, jadi akarnya kita biarin. Jadi akar ini kan sama kayak pangkat. Nah, jadi y sama dengan 2x pangkat 3 min 1 pangkat 1/3. Nah, jadi pangkat 1/3 itu sama dengan akar. Jadi kayak gini, misalnya ada x setengah, itu sama dengan akar x. Nah, akar 2 dari x. Kalau misalnya x 1/5, akar 5 dari x. Jadi udah gitu sifatnya. Jadi kalau ada x pangkat 1/a, itu sama dengan akar a dari x. Maka di sini karena akar 3, jadinya pangkat 1/3. Masing-masing kita pangkatin akar ya, kita buat kayak gini ya. Jadi y sama dengan 2 pangkat x pangkat 3 dikali dengan 1/3 gitu ya. Kan dikalikan ya. Dikurang dengan 1 pangkat 1/3. Nah, jadi y sama dengan 3 kali 1/3. Pangkat 1 jadinya ya. Habis kan? Jadi pangkat 1 ya. Makanya jadinya 2x saja sekarang. 2x gitu ya. Ini kan 1 pangkat 1/3. Dia bilang kan kalau ada bilangan tertentu dipangkatkan misalnya sama sesuatu, maka jadi akar. Maka dikurang sama akar 3 dari 1 ya. Ya udah, berarti akar 3 dari 1 ya apa kira-kira? 1 juga ya. 1 pangkat berapapun kan 1 ya. Maka ini 1 aja. Jadi otomatis sebenarnya y sama dengan 2x min 1. Udah.
Nah, sekarang kita harus ganti Y jadi fungsi X kan. Makanya jadinya nanti Y, satunya bawa ke kiri. Jadinya Y plus 1 ya, minus sama dengan 2X. Maka, biar X sendirian, Y plus 1 dibagi 2 ya. 2 bawa ke kiri. Maka sama dengan X. Udah. Ini inverse-nya. Tulis ulang. Y diganti sama F min 1 ya. Dari Y gitu. Maka sama dengan Y plus 1 dibagi 2. Udah selesai. Ini persamaan inverse-nya. Untuk yang B, C, dan A silahkan dikerjakan ya. Ini beberapa contoh dari solving equation yang lain. Ini adalah bentuk, ini cuma cerita. Coba lihat ya. Ini kayak perpaduan dari beberapa konsep yang kita pelajari. For each of the following equation, it is a solution set. Misalnya ada 1, 5 plus X tambah 2 sama dengan 10 plus X plus 3. Supaya kita bisa menyelesaikan, biar bisa hilangin pembaginya, biasanya kita kali sama sesuatu yang bisa menghilangkan keduanya. So far, di sini karena ada X min 2, ada X plus 3, makanya dikali sama X min 2, X plus 3, X min 2, X plus 3. Supaya kita bisa menghilangkan X min 2 dan bisa menghilangkan X plus 3-nya. Maka jadinya nanti 5 kali X plus 3 sama dengan 10 kali X plus 2. Baru dikali ke dalam, maka jadi 5X, 5 kali 3, 15. 10 kali X, 10 kali 2, min 20. Maka nanti yang ada variabel X-nya disatuin ya. 15 dikurangi 20, kan 15, 20 bawa ke kiri, jadi plus ya. 35, 5X, maka X sama dengan 7. Kita menyelesaikan solusi X juga ya untuk persamaan yang kayak gini. Kemudian contoh lain misalnya ada X min plus X min 1 plus 2 plus X sama dengan 1 per X kuadrat min 1. Ternyata dikalikan sama X kali X min 1 ya. Kenapa? Dia cari akarnya aja sih. Jadi ini kan kalau dikaliin kan, ini kali ini kan. Kayak tadi juga, ini kan dikaliin dua-duanya gitu. Jadi di sini ambillah X kali X min 1 ya. Maka nanti kita bisa selesaikan. Berarti kan di sini kalinya juga. Kalau X kali X min 1, yang bawah ini gimana? Ketika X kali X min 1 dibagi ini, kan jadinya tinggal X saja ya. Ini kan habis nanti sama ini. Tinggalnya X, berarti X kali X. Sifat kayak pecahan biasa lah. Kayak kalian misalnya bagiin, misalnya ada 2/5 gitu ya, kalian tambah sama 3/8 gitu misalnya. Kan pakai persamaannya tuh 40 misalnya pecahannya. Berarti kan 40 kan bagi 5 dulu, sekalian kali sama 2 kan. Nah, sama konsepnya. Ini bagi ini kali ini jadi X kuadrat. Kemudian ini dibagi ini kan tinggallah X min 1-nya. X-nya kan hilang sama ini. Karena ada X-nya X bagi X ya kan. X bagi X ini hilang. Yang jadi 1 maksudnya. Sama ini. Tinggal ini ya, X min 1 kali 2 jadinya 2 kali X min 1. Ngerti? Yang kanan, X kuadrat min X. Sama aja kan? Ini tuh kan sama kayak X kuadrat min X. Jadi habis sama ini. Tinggal 1. Nah ini ya. Kemudian, diselesaikan. X kuadrat ditambah 2X. 2 kali ini min 2. Jadi beresin dulu nih min 2 awalnya. Kemudian karena satunya dibawa ke kiri jadi karena persamaan kuadrat, jadi nggak bisa langsung diselesaikan kayak ini. Ini kan X aja. Ini harus diakarkan. Makanya min 1 dibawa ke kiri jadi min 1. Makanya min 3 hasil akhirnya di sini. Jadi min 3 ya. Cari akarnya. X kuadrat tambah plus 2 dikurang min 3 sama dengan 0. Kita cari angka yang kalau dikali, ya kan persamaannya gini kan, AX kuadrat plus BX plus C. Jadi kita cari akarnya, misalnya katakanlah akarnya adalah PQ. Jadi cari akar tuh gini konsepnya, cari yang P dikali Q itu sama dengan C, tapi kalau ditambahin Q sama dengan B. Nah, jadi bilangan dua bilangan, maka diambil 1 min 3. Anggaplah satu ini P, ini sebagai Q. Jadi kalau min 1 tambah 3 itu hasilnya B. B-nya 2 kan? Nah, betul. Kalau min 1 dikali
dikali P kali Q min 1 kali 3 hasilnya C. Yang C kan 3-nya, min 3. Sama kan min. Maka hasilnya adalah 1. Jadi kan gini, X min 1 sama dengan 0. Selesainya satu-satu ya. X-nya sama dengan 0 plus 1. Bawa ke kanan. Jadinya X-nya 1. Kemudian, kalau yang kedua, kan X-nya plus 3. Berarti 0. Berarti X-nya plus 3 di bawah kanan jadi 0 plus 3. Min 3 ya. Jadi min 3 X-nya. Makanya akarnya adalah 1 dan min 3. Katanya, dengan substitusi, we see that minus 3 is a solution. 3 adalah solusi yang tepat. Tapi 1 is not a solution. Kenapa? Kita coba selesain apakah sama gitu ya. Jadi kalau kita masukin ke persamaannya, nanti hasilnya jadi kalau misalnya kita buatnya itu kalau kita buat min 3 benar katanya. Kalau tadi persamaannya apa? X kuadrat tambah 2X. Bentar. Ini jadi boros. Kadang-kadang akar ini harus dicoba. Kalau 2 gini cobain ya. Akarnya itu mana yang kira-kira memenuhi syarat. Kita masukin ke persamaannya aja. Jadi persamaannya itu kan X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0. X kuadrat plus 2X min 3 sama dengan 0. X-nya kita masukin misalnya 1. Jadi 1 kuadrat tambah 2 kali 1 kurang 3 sama dengan 0. Berarti 1 tambah 2, 3 kurang 3, 0. Bisa. Kenapa nggak bisa? Oh, kayaknya dicobanya bukan ke sini, tapi ke persamaan awal kali ya. Wait. We see that. Persamaan awalnya bukan ini kan. Maaf, ini persamaan di akhir-akhirnya. But we see ya, coba kita selesaikan dulu. Substitusi kan katanya. Masukin kemari ya. Berarti kalau X-nya 1, berarti kan gimana nih, ada tempat nggak? Nggak ada tempat lagi nih. Sini aja lah. X plus X min 1, X min 1 plus 2 per X sama dengan 1 per X kuadrat min X. Coba kita beresin nih. Kalau misalnya X-nya sama dengan 1, berarti 1 plus 1, ini 0. Plus 2 per 1 ya. Sama dengan 1 plus 1 kuadrat. Nggak bisa. 1 per 0 kan jadi tak hingga. Sorry, tak terdefinisi. Tak terdefinisi ya. Ini jadinya 2. 2 sama dengan 1 per 0 lagi. Tak terdefinisi dia. Nggak bisa memang 1. Makanya katanya 1 nggak memenuhi. Cobain ke persamaan awal ya. Tapi kalau min 3 berarti bisa. Min 3 berarti jadinya gimana? Kalau min 3 kita hapus dulu ya. Biar di sini aja kerjainnya. Kalau min 3 X-nya, wait, min 3 berarti ini min 3 per min 3 min 1 ya. Min 3 min 1 sama dengan, tambah 2 per min 3. Sama dengan 1 per min 3 kuadrat min 3 gitu ya. Maka min 3 bagi min 4 ya 3 per 4 sama plus, dikurang aja 2 per 3 gitu ya. Boleh lah ya. Sama dengan 1 per 9 kurang 3, 6. 1/6. Coba kita cek bener nggak yang kiri sama dengan yang kanan. Kan 3 per 4 dengan 2 per 3. Kita cari akar yang sama. Kita ambil 12 misalnya. 12 dibagi 4, 3. 3 kali 3, 9. 12 bagi 3, 4. Dikali 2, 8. Gitu ya. Sama dengan 1 per 6. 1/12 ya. Sama dengan 1/6. Sama juga sebenarnya. Oh, ngerti. Jadi katanya kan di sini dia maunya memang maunya itu solution ya, artinya memang angka-angka yang memenuhi. Jadi kalau misalnya dimasukinnya itu min 3 tentu bisa. Jadi hasilnya tuh bisa, maksudnya nggak kayak tadi kan yang nggak terdefinisi gitu, jadi 0, 1 per 0 kan nggak bisa ya diselesaikan. Kok ini bisa diselesaikan gitu. Itu maksud yang dia pengen gitu ya. Ya, I know. Berarti nanti dari sini bukan ini maksudnya. Ini kan 1/12, 1/6 ya udah nanti jadinya
1/12 dikurang 1/6 sama dengan 0 misalnya. Ya tinggal selesain aja ini gitu ya. Ngerti? Oke. Itu yang dimaksud. Kalau ini apa lagi? Ini sama aja. Tinggal kalian ikutin aja ya step-stepnya untuk dapat persamaan untuk yang ini. Kemudian kita coba selesaiin satu-satu ya. Oke, ini dipahami aja salah satu yang kayak gini gimana, misalnya ya. Ini kan akar X kuadrat plus min 7, kemudian ditambah 7 sama dengan 7. Kemudian yang ada X-nya dicocokin gitu ya. Jadinya 7 min X gitu ya. Kedua-duanya dikuadratkan. Biar hilang akar. Biar akarnya hilang dikuadratkan. Makanya di sini hilang akar, yang kanan jadi kuadrat gitu ya. Selesain dulu, kemudian digabungin yang ada kuadratnya. X kuadrat kebetulan 0 ya. Makanya tinggal kayak gini. Nggak perlu diakar-akarin lagi, beres. Untuk yang ini, gitu juga sih. Yang akarin biarin sendiri gitu ya. Ini dikurangin sama ini. Dikuadratin biar hilang akar yang ini gitu ya. Ya, bisa lah. Ikutin stepnya aja. Ini tugasnya. Kalian pilih aja lah di sini, jangan banyak kali. Pilih aja 5 dari berapa ini? 5 dari 9. Terserah pilih yang mana. Yang bisa aja kalian pilih ya. Nah, kalau mau coba-coba sebagai latihan boleh. Kita coba selesain satu deh. Yang saya selesain berarti nggak boleh pilih lagi gitu ya. Gimana nih? Misalnya yang misalnya kita selesain ya. Berarti 3 dikurang 2x plus 5 sama dengan 0. Berarti kan bisa terbuat gini kan. 3 sama dengan, ini bawa ke kanan jadi akar 2x plus 5. Boleh kan? Kan min, jadi kan plus ya. Karena 0 ya. Jadi nanti biar akarnya hilang kita kuadrat. Kuadrat jadinya 3 kuadrat sama dengan akar 2x plus 5 dikuadrat. Kalau dikuadrat akar hilang. 9 sama dengan 2x plus 5. Yang nggak ada variabel x satuin aja. Jadi 9 kurang 5 sama dengan 2x. Maka jadinya 4 sama dengan 2x. So x-nya adalah 2. Gampang ya? Yang lain gitu juga. Bisa kalian selesai. Mungkin itu dulu untuk video ini. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut kita bisa diskusi di Classroom. Thank you so much udah lihat sampai akhir. Nanti jangan lupa tugasnya diselesaikan dan dikumpulkan di minggu berikutnya. Saya tutup dulu presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.